Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartini, saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 22320210005 dengan mata kuliah Hukum dan HAM. Saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran HAM di Indonesia dan di luar negeri. Yang pertama, yang saya hormati DPA saya Ibu Eriska, Ibu Raden Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama saya akan membahas tentang definisi HAM. HAM itu adalah hak asasi manusia, hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Setiap tanggal 10 Desember, seluruh dunia merayakan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengenang kasus-kasus pelanggaran HAM. Apakah Anda familiar dengan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia? Di Indonesia, ada 17 kasus peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi. Antara lain, 1. Kasus pembunuhan Munir, 2. Penembakan mahasiswa Trisakti, 3. Kerusuhan Tanjung Priok, 4. Kasus pembunuhan Marsinah, 5. Kasus penganiayaan wartawan, 6. Peristiwa Aceh, 7. Kerusuhan Mei 1998, dan tragedi Semanggi kedua. Itu yang akan saya bahas kali ini. Pertama-tama, saya akan membahas kasus pembunuhan Munir. Haji Munir Said Talib adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang pernah mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Pria yang berasal dari Malang ini meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 saat berada di dalam pesawat Garuda Indonesia dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Meskipun penyebab kematian Munir tidak teridentifikasi secara pasti, banyak laporan yang mengindikasikan bahwa ia mungkin menjadi korban keracunan. Hingga saat ini belum ada penyelesaian jelas terkait kasus kematian Munir ini. Yang kedua, penembakan mahasiswa Trisakti. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia adalah insiden penembakan terhadap mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Peristiwa ini dikenal juga sebagai tragedi Trisakti yang berlangsung pada tanggal 12 Mei 1998 saat mahasiswa sedang melakukan demonstrasi untuk menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Dalam peristiwa tragis ini, 4 mahasiswa Trisakti tewas dan puluhan orang lainnya mengalami luka berbagai tingkat. Mahkamah Militer kemudian menggelar sidang terhadap beberapa terdakwa yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya korban jiwa tersebut. Namun putusan mahkamah pada waktu itu hanya menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara kepada 2 terdakwa. Sementara 4 terdakwa lainnya divonis dengan pidana 2-5 bulan. Dan 9 orang lainnya dijatuhi vonis penjara selama 3-6 tahun. Lalu selanjutnya pelanggaran HAM kerusuhan Tanjung Priok. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia berat tercatat dalam peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Dalam insiden ini, korban mencapai jumlah tertentu, terdiri dari 24 orang tewas, 26 orang mengalami luka serius, dan 19 orang mengalami luka ringan. Meskipun demikian, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan 14 terdakwa yang terlibat dalam kasus ini. Lalu selanjutnya kasus pembunuhan Marsinah. Peristiwa pembunuhan Marsinah terjadi pada tanggal 3-4 Mei 1993. Marsinah adalah seorang pekerja dan aktivis perempuan yang bekerja di PT Catur Putra Surya Porong. Semua berawal dari aksi mogok yang diinisiasi oleh Marsinah bersama rekan-rekan buruhnya, di mana mereka menuntut kejelasan dari perusahaan yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap mereka tanpa alasan yang jelas. Setelah rangkaian demonstrasi tersebut, Marsinah yang juga merupakan seorang aktivis buruh ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia ditemukan meninggal dunia di hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, dalam kondisi yang sangat mengenaskan.
Kasus pelanggaran HAM ini hingga kini belum berhasil diungkap sepenuhnya dan masih menjadi misteri yang menggantung. Lalu, kasus selanjutnya, kasus penganiayaan wartawan. Kejadian ini terjadi pada tahun 1996. Secara tepat pada tanggal 16 Agustus 1996, seorang wartawan dari Surat Kabar Harian Bernas Yogyakarta yang bernama Fuad Muhammad Syafruddin, yang akrab disapa dengan panggilan Udin, ditemukan tewas setelah diserang oleh dua individu yang tidak dikenal di depan rumahnya. Serangan ini diduga terjadi sebagai akibat dari penyelidikan dan tulisan-tulisan yang ditulis oleh Udin mengenai kasus korupsi dan manipulasi. Udin dikenal sebagai seorang wartawan yang memiliki sikap kritis dalam pemberitaan. Lalu selanjutnya peristiwa Aceh. Antara tahun 1990 hingga 1998, masa penerapan daerah operasi militer atau DOM di Aceh menyaksikan terjadinya tragedi pelanggaran hak asasi manusia. Dugaan terjadinya peristiwa ini dipicu oleh faktor politis dari beberapa kelompok yang menginginkan Aceh meraih kemerdekaan. Pada masa tersebut, rakyat Aceh menghadapi berbagai tindakan kekerasan yang merugikan mereka. Kasus-kasus pembunuhan, penculikan, dan penyiksaan menjadi hal yang mengkhawatirkan. Lalu selanjutnya, kerusuhan Mei 1998. Salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya terjadi dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Peristiwa ini menimbulkan luka mendalam bagi komunitas etnis Tionghoa di Indonesia. Toko dan tempat tinggal mereka dirampok, dibakar, dan dihancurkan. Selain itu, terdapat juga contoh pelanggaran HAM berat yang dialami oleh perempuan Tionghoa. Mereka menghadapi tindakan pemerkosaan, pelecehan, perkelakuan kejam, dan bahkan pembunuhan. Diperkirakan sekitar 1.188 orang tewas akibat peristiwa ini, sementara 85 wanita menjadi korban pelecehan seksual. Lalu selanjutnya saya akan membahas pelanggaran HAM di dunia internasional. Pelanggaran HAM di dunia internasional yaitu diantaranya pemerintahan Adolf Hitler Jerman. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua partai Nazi yang menjabat sebagai seorang kanselir atau tokoh politik utama negara dan kepala eksekutif secara de facto. Pada masa Adolf Hitler berkuasa di Jerman pasca Perang Dunia Kedua, banyak terjadi pembantaian dan pemusnahan pada kaum Yahudi. Ada beberapa hal yang membuat Adolf Hitler benci kepada kaum Yahudi. Salah satu pemicunya karena kebencian pada etnis Yahudi, kala itu karena ada pengaruh revolusi Rusia dan kondisi ekonomi Jerman yang terpuruk akibat kaum Yahudi yang dianggapnya berbeda ras dengan orang-orang Jerman asli. Yaitu selanjutnya politik apartheid Afrika Selatan. Politik apartheid adalah politik warna kulit di Afrika Selatan. Politik ini dicabut pada tahun 1994 ketika semua rakyat berhak untuk memperoleh hak asasi manusia yang sama untuk semua rasnya. Penetapan politik apartheid dimulai pada ketika Partai Nasional The Boer pada 1948 menang dalam pemilihan umum yang membentuk minoritas kulit putih menerapkan sistem apartheid dalam undang-undang. Ketika politik apartheid berlaku, 80% wilayah Afrika Selatan dimiliki oleh warga kulit putih. Sedangkan warga kulit hitam ditempatkan di kawasan termiskin yang dikenal dengan istilah homelands. Bahkan pemisahan antara ras kulit putih dan kulit hitam diberlakukan di fasilitas umum juga. Perlawanan terhadap sistem pemisahan ras atau apartheid yang diterapkan pemerintah Afrika Selatan tak bisa dilepas oleh figur bernama Nelson Mandela yang meninggal pada tanggal 5 Desember 2013. Selama bertahun-tahun dia menghabiskan waktu di penjara untuk memperjuangkan hak warga kulit hitam. Semua terbayarkan ketika Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan pada tahun 1994 hingga 1999. Sebelum itu, dia mendapat penghargaan Nobel Perdamaian pada 1993 dan akan terus menjadi simbol perdamaian dunia. Yaitu yang selanjutnya konflik Israel dan Palestina. Sengketa wilayah antara Israel dan Palestina berlangsung sejak lama.
Karena hal tersebut, tak jarang Israel melancarkan serangan ke Palestina yang menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Tak hanya militer, korban jiwa juga menyasar warga sipil termasuk wanita, anak-anak, hingga relawan. Palestina memperjuangkan pengakuan PBB sebagai suatu negara, namun meski Palestina sudah diakui sebagai negara, serangan Israel tetap berlanjut dan dikecam oleh dunia sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan atau crimes against humanity. Lalu yang selanjutnya etnis Rohingya Myanmar. Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya yang berasal dari Rakhine di Burma. Kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis ini terjadi karena banyak pembantaian terhadap Muslim Rohingya. Hal ini mendapat kecaman oleh dunia internasional karena merupakan bentuk diskriminasi karena perbedaan agama minoritas dari agama mayoritas. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Secara keseluruhan, contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat di Indonesia dan di dunia internasional mencakup berbagai peristiwa tragis serta tragedi pelanggaran HAM lainnya selama masa-masa ini. Korban-korban HAM mengalami kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, ataupun pelecehan seksual yang berdampak mendalam pada berbagai komunitas dan kelompok. Meskipun beberapa kasus telah diadili, masih ada tantangan dalam memastikan keadilan sepenuhnya bagi korban dan menghindari terulangnya pelanggaran HAM di masa depan. Kita merenungkan peristiwa ini sebagai pengingat bahwa upaya untuk memastikan keadilan, hak asasi manusia, dan perdamaian adalah tugas bersama kita. Masa lalu harus menjadi pelajaran berharga untuk masa depan yang lebih baik. Demikianlah presentasi saya tentang pelanggaran HAM di Indonesia dan di dunia internasional. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.